Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwainadi Chandra, Ketua Forum Komunikasi Desa Digital Provinsi Lampung. Di kesempatan hari ini saya bersama teman-teman dalam rangkaian gelar teknologi tepat guna Nusantara ke-14 Provinsi Lampung yang bertemakan menguatkan daya saing desa dan menyejahterakan warga. Kami berasal dari Forum Komunikasi Desa Digital Provinsi Lampung. Di stand kami ada banyak sisi yang memang kami bisa tampilkan. Yang pertama, kami sudah melakukan proses komunikasi bersama teman-teman di 15 kabupaten kota. Ya, hari ini kita membawa ada di sebelah kiri kita, ini ada stand terkait implementasi program Smart Village di bidang good government ataupun tata kelola pemerintahan. Nah, di tata kelola pemerintahan ini kami memunculkan beberapa sisi. Yang pertama, untuk menguatkan dan mengimplementasikan Smart Village di bidang tata kelola pemerintahan, kami melakukan digitalisasi tentang kependudukan. Apa saja yang ada di program Smart Village tentang good governance, kita menyiapkan semua data-data melalui digitalisasi. Digitalisasi yang dimaksud adalah bagaimana kita menyiapkan database utama, yaitu data kependudukan. Dari data kependudukan itu kita lakukan pengimporan ke sistem. Nah, di sistem ini kita bisa lihat banyak sisi dari pemerintahan, dari pendudukan, dari pembangunan, pengaduan, lapak desa, APBDes, dan semua sisi yang ada di pemerintahan desa. Nah, semuanya kita digitalisasi. Nah, program ini sudah berlangsung semenjak tahun 2019. Nah, efektivitasnya kegiatan ini didukung penuh oleh Gubernur Lampung. Nah, melalui program Smart Village merupakan salah satu program unggulan Provinsi Lampung yang ke-30. Dari Bapak Gubernur Lampung Arinal Junaidi dan Ibu Wakil Gubernur Ibu Nuni. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ada namanya penguatan dan implementasinya melalui training ataupun penjelasannya kepada masyarakat. Nah, di tahun 2021 pemerintah Provinsi Lampung sudah menggelontorkan sebesar pembiayaan sudah muncul, itu ada 130 desa lokus. Dari 130 desa lokus itu hingga akhirnya mengembang menjadi 1.782 sehingga tahun 2023. Nah, sisa dari desa yang belum masuk dalam implementasi Smart Village itu diharapkan di tahun 23 ke 24 selesai. Nah, kenapa di sisa dari desa itu belum terimplementasikan? Karena ada banyak desa juga yang desa-desa itu tidak tersalurkan internet. Makanya agak terbata-bata ataupun terputus kegiatan yang di situ. Nah, pemerintah desa yang dimaksud ketika dalam tata kelola pemerintahan, semua sistem yang ada dulunya sifatnya manual itu semua didigitalisasi. Salah satunya ketika misalnya kita mau buat surat, ya, teman-teman buat surat di sini tinggal masuk ke layanan mandiri di websitenya. Contoh ini Desa Pasuruan atau desa-desa yang ada di kabupaten, kota yang ada di Provinsi Lampung. Nah, selain itu juga kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan kegiatan di kampung. Kalau Smart Village itu ada 3 sistem yang kita kuatkan. Yang pertama adalah Smart Government atau tata kelola pemerintahan. Kedua, Smart Ekonomi. Ketiga, inkubasi desa. Nah, di stand kami bisa nanti kita lihat bersama. Stand kami ada beberapa sisi yang kita tampilkan. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang kita digitalisasi. Kalau buat surat sudah TTE ataupun tanda tangan elektronik. Ini ada semua, nanti bisa dicek di website kami di smartvillage.co.id. Selanjutnya teman-teman, saya ingin menjelaskan juga ada hasil dari implementasi program yang kedua, yaitu BUMDesma ataupun implementasi Smart Ekonomi. Lihat apa yang dihasilkan, yaitu digitalisasi tentang elektronik samsat desa. Ini bisa dilihat di sini. Ini elektronik samsat desa. Jadi masyarakat kita di desa bisa membayar pajak itu tidak harus ke samsat
pusat ataupun kabupaten atau provinsi itu bisa melalui BUMDes-nya desa masing-masing. Pembayaran melalui elektronik, langsung pembayaran di situ. Nah, semua produk-produk unggulan yang ada di desa kita pejeng juga, dipublikasi juga melalui website desa, yaitu melalui Lapak Desa. Nah, ini salah satu produk desa kita. Ini bisa dilihat di website nanti. Nah, mungkin ada yang bisa kita kemukakan juga, ada juga produk-produk unggulan di desa-desa yang memang dibawa di stand kami. Ya, ini salah satu produk unggulan desa karena digitalisasi tidak hanya kita berbicara training, tetapi kita bicara juga sistem, misalnya pengcoding, buat alat juga kita buatkan hari ini. Ya, itu proses-proses yang ada digitalisasi yang ada di kabupaten ataupun di Provinsi Lampung. Nah, selain itu juga teman-teman, kita juga mempersiapkan melalui digitalisasi pendidikan. Nah, bisa dilihat, ini bapak-bapak sedang lihat apa Pak? Ya, ini motor pustaka ya teman-teman. Nah, motor pustaka ini kita sudah lakukan dari tahun 2019. Salah satunya motor pustaka ini sudah sampai ke Istana Negara, sudah diundang nih pesertanya, bisa dilihat di sana. Ya, nah kegiatan motor pustaka ini berlangsung seminggu 3 kali Bapak Ibu. Jadi seminggu itu mereka berkeliling ke desa-desa mengajarkan anak-anak belajar, ya. Bukunya ada di sini. Ini bukunya. Ya, ini bisa dilihat, ini bukunya. Ini salah satunya buku tempat bermain umat, ya. Ya, ini juga ada, ini anak-anak ini digitalisasinya. Ini kita juga buat digitalisasinya. Salah satunya melalui Smart Library. Nanti kita bisa cek di website, ya. Nah, proses inilah yang menguatkan kita dalam digitalisasi desa supaya kita semua melek. Ini loh tata kelola pemerintahan yang bagus supaya mulai terkandung dalam cara berpikir masyarakat kita bersama bahwa pentingnya digitalisasi untuk transparansi kegiatan-kegiatan ada di desa. Itu teman-teman, jadi jangan ragu datang ke Lampung untuk kita belajar bersama, bukan ngajarin ya, tapi berbagi informasi supaya kita bersama bisa menguatkan implementasi penguatan tata kelola pemerintahan desa kita di masing-masing desa supaya kita lebih maju dan lebih sejahtera. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak. Mari kita datang ke stand kami di Forum Komunikasi Desa Digital Provinsi Lampung, dan kami sangat berharap ketika kita bersama tentu akan Indonesia lebih sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.